Oke, silakan Kak Sudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita bisa hadir hari ini, malam ini di acara inaugurasi kelulusan batch 1 Wiranesia Inkubator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak kumpul kita dari seluruh Indonesia dan sudah hadir juga kita. Alhamdulillah sudah hadir juga Coach Farhan, Coach Chandra Winata, dan Coach Dani. Mungkin untuk pertama ada sambutan dari Coach Farhan dari Wiranesia. Monggo, silakan Coach Farhan. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin singkat padat aja, saya pribadi sedang memperbaiki tahapan ekosistem ya. Jadi malam ini secara formal batch 1 sudah selesai karena 1 bulan. Belum maksimal, ya ini juga terus saya perbaiki. Tapi untuk batch 2 nanti mudah-mudahan lebih baik lagi. Nah, jadi buat teman-teman batch 1 yang mungkin belum menyelesaikan sampai tahap akhir, sampai kelulusan, nanti bisa ikutan di batch 2 walaupun tetap di grup yang sama gitu. Nah, nanti tahapannya apa nanti saya jelaskan. Secara umum seperti itu, Coach Dina. Mungkin Coach Dani atau Coach Andra bisa ngasih eh, Ya, tambahan sedikit. terima Silakan. kasih. Terima kasih Coach Farhan. Monggo silakan Coach Dani. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dina dan Coach Paran dan juga teman-teman semuanya yang selalu semangat ya mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Wiranesia dan teman-teman kita dari teman-teman kita dari Wiranesia. Dan hari ini saya berapresiasi buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kegiatan dari Wiranesia Inkubator yang tentunya eh, hari ini adalah kelulusan ya inaugurasi batch pertama di awal tahun 2024 di mana memang program ini kita akan terus jalankan sampai apa namanya sampai di eh, s- biar boleh selamanya ya gitu ya. Dan tentunya tadi Kos Farhan bilang bahwa program ini akan terus diperbaiki ya buat teman-teman semuanya dan eh, buat teman-teman saya eh, di Yayasan Wiranesia sebagai ketua yayasan dan memang banyak sekali nanti program-program yang akan menarik gitu ya tentunya buat teman-teman semua. Di 2 minggu terakhir saya sudah apa namanya sudah beberapa kali meeting dengan beberapa kementerian, salah satunya adalah Kementerian Kominfo, juga ada Tokopedia, lalu kemarin sempat dengan Gojek dan dengan Grab ya. Ya, jadi nanti akan banyak program-program yang tentunya bisa membantu eh, bagaimana teman-teman bisa tumbuh lebih cepat akselerasinya sehingga bisa mendapatkan atau meningkatkan ekonomi teman-teman gitu ya, secara bisnis juga bisa naik kelas gitu. Dan harapannya teman-teman jangan bosen ya untuk tentunya belajar gitu ya. Kita di sini juga sharing ya bersama teman-teman semuanya. Harapannya adalah kita sama-sama naik kelas gitu ya. Dari sisi kami pribadi, Wiranesia juga semakin besar dan juga teman-teman juga bisnisnya makin besar gitu ya. Dan kita harapkan gitu ya, teman-teman juga bisa membantu untuk menyebarkan setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehingga UMKM-nya tambah banyak dan semakin banyak tentunya kita akan semakin apa ya banyak insight, banyak masukan dan juga banyak inspirasi. Tentunya nanti kita akan ke depan gitu ya setelah UMKM kita makin banyak kita akan apa akan kita buat ke dalam satu platform atau komunitas gitu ya dalam perkumpulan yaitu Diginesia gitu perkumpulan digital untuk UMKM-nya gitu dan harapannya di sana menjadi forum silaturahmi kita sesama UMKM dan tentunya sambil kita bisa saling sharing gitu ya pengalaman ke pengalaman tentunya bisa meningkatkan usahanya teman-teman. Paling itu aja dari saya Kak Dina semangat ya mudah-mudahan nanti di batch berikutnya ada scale up-nya gitu ya. Selain ini kan batch pertama gitu ya nanti ada batch kedua untuk misalnya yang tadi ikutan inaugurasi di batch pertama gitu ya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nanti kalau ada scale up, oh semangat, tambah semangat. Semangat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Coach Dani. Masya Allah. Juga Lanjut. Coach Chandra. Monggo silakan Coach Chandra.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach Dina. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih nih untuk semangatnya buat teman-teman yang di batch 1 yang hingga malam ini teman-teman masih nyempetin hadir ya untuk kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi gitu ya. Memang kalau kita lihat di program ini kan lebih ke self learning ya. Jadi teman-teman diminta untuk belajar ya tahapan-tahapan yang sudah Coach Paran buat sedemikian rupa ya, sedemikian bagusnya. Ya, saya juga belajar banyak gitu ya dari program-program yang dari 2017 memang Coach Paran sudah buat ya bagaimana caranya membuat ekosistem ini berjalan gitu, mulai dari pelaku usaha itu ultra mikro, terusnya naik mikro, naik kecil, naik kecil, terus naik menengah gitu. Jadi memang di situ ada keberlanjutan gitu. Salah satunya adalah ketika nanti teman-teman scale up itu teman-teman akan diminta sama Coach Paran untuk atau diminta sama organisasi itu untuk menjadi mentor gitu yang dimana bisa menyebarkan juga kewirausahaan gitu di masyarakat yang dimana di Indonesia itu menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM itu hanya 3,1%, terkecil gitu ya dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara gitu ya, apalagi Singapura yang angkanya tuh 7 persenan gitu ya. Jadi eh, teman-teman jangan apa lelah ya yang namanya belajar, analisa, identifikasi, terus belajar gitu. Kalau misalkan mau bertanya jangan malu di grup, misalkan nggak bisa apa gitu, karena kan ini sifatnya pelatihan dan juga mentoring ya, pendampingan. Jadi jangan malu teman-teman untuk bertanya yang punya masalah di usahanya apa, silakan WA dulu gitu ya. Kalau saya sih terbuka ya untuk teman-teman bertanya melalui telepon gitu. Kalau misalkan ada kesulitan apa di perhitungan HPP atau di pemasaran atau di yang lainnya gitu ya. Jadi saya sangat terbuka buat teman-teman semua. Jikalau teman-teman memang malu bertanya di grup, bisa japri saya ada di grup. Nanti info aja kok, saya mau diskusi, saya mau tanya gitu, silakan. Saya buka seluas-luasnya buat teman-teman semua. Tetap semangat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkah semua perjalanan usahanya teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Coach Chandra doanya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap maju, naik kelas. Amin. Naik omset. Terima kasih Coach Chandra, terima kasih Coach Dani. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut, oke, kita lanjut. Monggo, Coach Farhan, Ya, silakan langsung aja ya Coach ya. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih. Ya kembali lagi ya saya jelaskan bahwa ini memang sebuah proses ya. Jadinya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tahapannya. Jadi yang saya ingin tambahkan bahwa ini memang ada sisi tadi Coach Chandra bilang tahapan ya. Nah, cuman tahapan ini terus terang teman-teman saya sudah kembangkan ya dengan internal Wiranesia ya, dengan Coach Dina, Coach Chandra, Coach Dani. Bagaimana tahapan ini setiap tahapan yang dilalui ini memang mudah dipahami, yang paling penting ya, dan kemudian bisa diterapkan gitu. Atau saya bilangnya aplikatif gitu. Jadi malam ini saya akan memaparkan sedikit aja, nggak terlalu panjang, nggak terlalu apa detail. Jadi tahun ini kita namakan programnya itu sama dengan yang sebelumnya ya, yaitu Wiranesia Inkubator. Jadi teman-teman bayangin inkubator ini memang sederhananya pelatihan dan pendampingan gitu ya, itu yang paling basicnya. Cuman kita rubah Wiranesia Inkubator ini menjadi sebuah program yang tujuannya tiga nih teman-teman ya. Yang pertama go digital, jadi teman-teman bisa go digital, bisa memanfaatkan teknologi yang ada ya. Tadi ya beberapa sudah memberikan testimoni ya, minimal yang tadinya gaptek mungkin sudah lebih lebih apa ya, sudah terbiasa lah mungkin ya. Mungkin kita nggak bilang jago tapi sudah lebih terbiasa gitu. Nah, selanjutnya adalah naik kelas dan naik omset. Jadi buat teman-teman, naik kelas dan naik omset ini sesuatu yang berbeda ya. Kalau naik kelas itu omsetnya sudah dipatok gitu ya. Jadi kalau mikro itu 25 juta, kecil itu 200 juta per bulan. Jadi kalau mau naik kelas itu berarti otomatis teman-teman harus naik dari 25 ke 200, contohnya seperti itu ya. Yang belum 25 berarti kalau mau naik kelas harus ke 25 dulu. Jadi bahkan bukan naik kelas ekosistemnya tapi mulai kelas tuh.
Karena kelas yang paling kecil itu adalah 25 juta ya. Berbeda dengan naik omset. Kalau naik omset kan ya nambah 1.000 perak pun ya naik omset gitu ya. Jadi ini agar teman-teman dapat pahami eh, tiga apa namanya eh, tiga tagline ini ya, tiga manfaat ini yang harapannya teman-teman kalau ketemu Iranesia, Coach Farhan, Coach Dani, Coach Sandra, Coach Dina ya yang akan ditanya sudah go digital belum, sudah naik kelas belum, sudah naik omset atau belum gitu ya. Nah, kita mulai dulu dengan go digital ya. Ini bukan pelatihan. Nah, jadi buat teman-teman teknik pelatihan kita semuanya ada di YouTube ya untuk mempermudah teman-teman ya. Jadi kalau go digital yang sudah pasti basic adalah identitas usaha berbasis digital. Mulai dari email, sosial media, marketplace, apa namanya, Google Maps ya, toko online, ya, WhatsApp, WhatsApp bisnis, ya semuanya lah gitu. Itu membuat identitas berbasis digital. Jadi nanti saya tidak lagi Coach Dina nomor teleponnya berapa, udah nggak nanya lagi tuh. Nomor WA-nya berapa gitu ya. Akan nanya lagi marketplace-nya apa gitu ya. Jadi pertanyaan di dunia digital lagi tidak lagi menanyakan nama lengkap. Cukup nanya IG-nya apa, Facebook-nya apa gitu ya. Jadi teman-teman untuk go digital ya teman-teman diharapkan memiliki identitas usaha berbasis digital ya. Langkah kedua optimasi penggunaan sosial media ya. Jadi sosial media ini tidak hanya untuk update kita lagi ngapain, kita lagi di mana gitu ya. Jadi juga nanti dimanfaatkan untuk ya untuk memaksimalkan kita punya penjualan ya tepatnya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah optimasi penjualan di pasar digital, ya. Marketplace, toko online dan lain-lainnya, e-commerce lah bahasa kerennya gitu. Nah, langkah keempat adalah adaptasi platform keuangan digital ya. Teman-teman sudah tahu yang namanya GoPay, Dana, OVO ya, eh, dan banyak lainnya ya. Jadi saat ini orang tidak lagi bayar pakai transferan ya, tidak lagi pakai cash bahkan ya. GoPay-nya apa, QRIS-nya apa ya. Jadi buat teman-teman juga masih terbiasa karena nanti ke depannya tidak lagi teman-teman perlu nyiapin uang kecil untuk kembalian karena semuanya sudah digital ya. Ya tentu saja butuh waktu, butuh proses. Tapi ini akan terjadi. Kenapa saya bilang akan terjadi? Karena di negara lain sudah dilakukan gitu. Ya, jadi pada saat saya bilang go digital berarti teman-teman sudah melakukan 4 langkah ini dan tentu saja dijalankan dalam kesehariannya ya. Ini program UMKM Go Digital sebenarnya program Iranesia 2 tahun yang lalu ya, tahun 2022 dan 2023 khususnya pada saat pandemi gitu, ya. Nah, selanjutnya adalah naik kelas dan naik omset ya. Tadi sudah saya jelaskan. Naik omset itu ya teman-teman ikutan Iranesia Inkubator, omsetnya wajib naik gitu ya. Mau 100.000 ke, 1 juta ke, nah itu namanya naik omset. Tapi pada saat naik kelas, nah, berarti pilihannya sebenarnya hanya 3, semua saya tambahin sedikit lah ya. Berarti kalau level pemula ya mungkin nggak apa-apa teman-teman mungkin baru mulai beberapa bulan, berarti targetnya 5 juta. Nah setelah 5 juta naik omsetnya berapa? 15, 25, 200, dan 4,5. Ya, ini maksudnya apa? Agar teman-teman memiliki rencana dan strategi jangka panjang gitu ya. Nah, jadi misalnya hari ini yang 5, aku sudah mulai ngebayangin 3 bulan lagi saya mau 15 coach. Ya. Nah, coach 3 bulan lagi saya mau 25 gitu ya. Coach 3 bulan lagi, nah itu terus-terusan ya. Kan mana ada Coach, orang izin coach, slide-nya masih sama coach, nggak berubah coach. masih yang mana? Masih yang halaman awal coach. Coach Dina sama ya? Sama Sama coach. semua coach. Gitu ya. Sebentar, sebentar. Iya, belum berubah. Kenapa tuh Nggak ya? bergerak. Di saya sih berubah ya. Ini gimana? Ya Udah udah. Sudah coach, sudah. Ini? Sudah. Oke. Go digital. Oke. Ini udah ya. Oke. Jadi balik ke awal. Nggak apa-apa. Saya ulang lagi. Ya, jadinya ya tadi ya go digital, naik kelas sama naik omset ya. Ini tahapan-tahapannya ya. Tadi sebenarnya saya menjelaskan tahapan ini ya. Ya. Nah, jadi kembali lagi ke naik kelas, naik omset ini. Jadi teman-teman apapun konsepnya, strateginya, planningnya, niatannya, doanya itu kata kuncinya naik kelas ya dan naik omset gitu ya. Untuk naik kelas harus naik omset gitu ya. Nah, tinggal naik omsetnya mau kapan, berapa lama, strateginya apa ya memang
butuh yang namanya inkubasi, butuh tadi kalau sudah dibilang yang namanya akselerasi gitu ya. Nah, jadinya khusus batch 1 ya nanti nama grupnya tidak lagi inkubasi tapi akan diganti Nikosudina akselerasi. Jadi tetap namanya Wibo tapi ganti nama belakangnya akselerasi. Batch 2 ya. Jadi batch 1 batch 2 ini teman-teman hanya angkatan aja ya. Jadi bukanlah aku lanjut batch 2 bukan jadi angkatan. Tetap belajarnya nanti ada di sebelah sana gitu ya. Nah, ini tentu saja buat teman-teman yang sudah daftar tentu saja akan mendapatkan e-daftar ini ya. Nah, e-daftar ini adalah sebuah bukti bahwa teman-teman sudah mendaftar ya. Nah, ini sebelah kanan ini sertifikat kelulusan. Hanya bisa diambil sekali ya buat teman-teman. Ada yang nanya, Coach, kalau saya mau rubah gimana ya? Kalau mau rubah karena ini sistem, mau nggak mau teman-teman mesti melakukan tes ulang tapi menggunakan email yang lain gitu agar bisa muncul. Ya, karena ada juga yang salah ketik dan lain-lain ya itu. Saya bilang seperti ini. Nah, e-sertifikat ini harapannya teman-teman bisa digunakan, bisa dipakai ya di ditunjukkan bahkan ya bahwa sudah lulus di Wiranesia Inkubator di bagian inkubasinya. Ya. Nah ini kembali lagi ini yang tadi saya jelaskan bahwa ini sebuah tahapan yang saya terus sempurnakan dan mudah-mudahan malam ini sudah hampir sempurna ya tidak ada yang sempurna tapi sudah hampir sempurna. Jadi tahapannya ya teman-teman eh, saya yakin yang malam ini gabung sudah ini ya jadi ada e-daftar masuk WA Group ya business scoring Digipona scoring pembelajaran mandiri dan post test. Nah khusus WA Group teman-teman akan ada grup berbasis kabupaten kota ya. Jadi nanti bentuknya link tree. Jadi teman-teman silahkan pilih kabupaten kotanya. Setelah itu bisa masuk ya. Harapannya teman-teman masuk memang sesuai dengan domisili atau tempat tinggalnya gitu. Ya. Nah pada saat tahapan inkubasi ini materi-materi ya, materi yang saya sudah berikan linknya. Cuma nanti saya kirim ulang lagi. Jadi akan ada link-link YouTube. Jadi pembelajaran mandiri ini teman-teman belajar sendiri. Nanti pada saat sesi konsultasi grupnya dibuka. Silakan teman-teman bertanya ya gitu. Nah, ini tahapan akselerasi nih, ini Coach Dani nih tadi. Jadi buat teman-teman batch 1, tahapan akselerasi kurang lebih seperti ini. Jadi nanti saya akan memulai menggunakan business plan ya. Ya, business plan, apa sih business plan? Tapi yang sederhana ya. Jadi teman-teman akan diminta mengisi form lagi. Nanti akan berbentuk business plan. Business plan itu akan bisa teman-teman jadikan apa bahan acuan lah gitu ya. Untuk yang tadi ya, naik kelas sama naik omset. Nah, setelah itu teman-teman diminta masuk ke Jago Reseller ya. Ini sistem ataupun ekosistem yang kita sedang bikin, sedang perbaiki terus. Nanti harapannya buat teman-teman yang sudah ada di Jago Reseller, kita akan bantu bikin yang namanya pasukan reseller ya. Nah, ini jadi buat tadi Mbak Bunga misalnya ya, Jago Reseller sudah ready. Nanti mulai bulan Maret, Insya Allah kita akan bikinkan narasi, akan bikinkan ajakan ya untuk menjadi resellernya Mbak Bunga contohnya gitu. Nah, tentu saja nanti yang maintain Mbak Bunganya gitu, bukan bukan Wiranesianya. Jadi kita hanya bantu mengenalkan bahwa Mbak Bunga dengan EXO-nya tadi ya, brandnya itu sudah siap ya menampung ataupun eh, me- apa namanya memiliki mitra ataupun reseller gitu. Ya setelah itu nanti ada post test ya post test sama seperti batch 1 cuman sudah belum gitu ya. Itu dapat namanya nanti sertifikat kelulusan akselerasi ya. Nah, ini yang menariknya nih teman-teman ya. Selanjutnya adalah proposal permodalan ya. Ini buat teman-teman jadi yang nanti ditawarkan Wiranesia ini bukan pinjaman ya. Kalau pinjaman, pembiayaan nanti kita akan ajukan dari perbankan gitu ya. Dari fintech, dari KUR dan lain-lainnya ya. Nah, proposal permodalan ini nanti teman-teman bikin proposal nantinya itu harapannya teman-teman bisa menghitung nilai nilai bisnisnya ya nilai sahamnya ya ya nanti ada khusus lah gitu ya. Saat ini sudah ada beberapa UMKM yang sedang saya gawangi yang mudah-mudahan setelah itu akan diberikan permodalan gitu ya. Permodalan ini skemanya bagi hasil ya. Nanti hasil seperti apa nanti tentu saja akan case by case ya. Akan teman-teman akan dilakukan sesi khusus individu ke saya gitu ya. Nah, setelah itu diberikan pendanaan dan setelah itu bisa terus-terusan naik kelas insya Allah. Ya.
Nah, untuk pembelajaran mandiri, akselerasi, ini materi-materinya ya. Jadi ada 6. Ya, ini semua juga ada link YouTube-nya, nanti teman-teman bisa belajar mandiri gitu. Ya. Nah, tahapan selanjutnya apa ya? Tadi Coach Dani juga sempat jelaskan. Jadi buat teman-teman di bulan Maret, tanggalnya saya akan informasikan segera, teman-teman diajak menjadi mentor. Ya, mentor wirausaha. Ini sertifikasi gratis, dan teman-teman akan sah gitu sebagai mentor gitu ya. Jadi bukan mentor-mentoran bukan ya. Sertifikasi mentor, ini juga sangat sederhana ya. Ini menyatakan aja komitmen bahwa pertama teman-teman sudah menyelesaikan program inkubasi ya. Hanya inkubasi aja, nggak perlu akselerasi, inkubasi. Dan teman-teman komit untuk ya, memberikan ilmunya atau mengajak UMKM lainnya untuk mengikuti program Euranesia Inkubator ya. Nah yang kedua nih menarik nih ya, sebenarnya udah banyak yang japri ya. Jadi buat teman-teman, tantangannya Indonesia ini kan luas ya. Indonesia luas, UMKM-nya juga banyak. Jadi teman-teman nanti diharapkan membentuk kepengurusan daerah. Di sini nanti akan banyak perannya Coach Dani, Coach Chandra, Coach Dina, ya, membentuk kepengurusan daerah. Ya, detailnya nanti kita akan bahas terpisah, ya. Nah, yang ketiga menjalankan suara UMKM daerah. Jadi buat teman-teman kita sebenarnya punya portal berita namanya suaraumkm.com, ya. Suara UMKM ini nanti harapannya teman-teman yang punya tim bisa menulis, ya, memiliki berita yang menarik, ya, bisa masuk ke sini. Nanti ada bisnis modelnya, ada skema-skema tertentunya, tapi yang menjalankan pengurus ya gitu. Jadi nanti di kepengurusan ini selain ada apa namanya, ada sekretaris, sorry, ada ketua, sekretaris bendahara, juga nanti ada kepala bidang. Salah satu kepala bidangnya adalah menjalankan suara UMKM di masing-masing daerahnya. Ya. Pada saat ngomong daerah ini berarti tingkatannya kabupaten dan kota ya teman-teman ya gitu. Nah setelah itu audiensi dengan pemerintahan daerah. Jadi teman-teman pengurus nantinya diharapkan mewakili Wiranesia, mewakili saya, Coach Dani, Coach Chandra ya untuk beraudiensi komunikasi dengan pemerintah daerahnya dan tidak tertutup ya mungkin ke kampus juga ke apa komunitas besar di sana misalnya ataupun ke swasta ya untuk memperkenalkan program kita ya. Jadi buat teman-teman pada saat audiensi itu yang dikenalkan yang paling utama adalah bahwa kita memiliki program yang namanya Wiranesia Inkubator. Diharapkan UMKM binaannya masuk dan mengikutinya gitu ya. Nah, ini sertifikasi mentor akan diinfokan segera ya. Harapannya di minggu depan, tanggal pastinya saya akan eh, beritahukan. Jadi sertifikasi mentor menaikkan sertifikat sama ya gratis. Setelah itu teman-teman diharapkan masuk ke kepengurusan daerah. Jadi ini tentu saja kita berikan dua dua pilihan boleh ataupun mau dua-duanya silahkan ya. Jadi teman-teman kita ada dua organisasi atau dua asosiasi. Yang pertama itu di Genesia, Asosiasi Digipreneur Indonesia. Ini bisa dibilang UMKM-nya lah gitu ya. Nah, di sebelah kanan Amnesia ya, Asosiasi Trainer, Mentor, dan Coach Wirausaha ya. Jadi ini ada dua, otomatis ada dua kepengurusan, ada dua tim ya. Harapannya sih sebenarnya eh, tidak satu orang di dua organisasi ya. Menjadi anggota boleh di dua organisasi, tapi untuk menjadi pengurus diharapkan eh, eksklusif ataupun dedicated. Ya. Jadi kalau di Indonesia, berarti dia hanya di Indonesia, kalau di Indonesia hanya di Indonesia. Ya. Bedanya adalah kalau di Indonesia mungkin lebih banyak mengenalkan, ya, mempromosikan produk-produk UMKM dan juga Wiranesia Inkubator. Kalau di Indonesia, teman-teman memang memiliki profesi trainer, mentor, dan coach gitu ya. Nah, kembali lagi nanti detail tentang Indonesia, tentang di Indonesia nanti akan kita adakan Zoom khusus, kan nanti ada form khusus ya, mau menjadi pengurus yang di mana gitu. Nah, tingkatan kepengurusan tentu saja sama dengan organisasi lainnya, teman-teman ada pusat, ya DPP, saat ini diisi oleh saya sebagai ketua, Coach Dani sebagai sekjennya yang di Amornesia ya, Coach sama Coach Aga nantinya. Eh, Kepengurusan sementara ini ya, apa namanya, kepengurusan kecilnya dulu. Kalau di Genesia nanti saya saat ini juga masih sebagai ketua. Nanti sekjennya itu Coach Chandra dan Coach Dina gitu ya. Nah, tentu saja nanti secara organisasi akan terus membesar gitu ya. Nanti ada provinsi ya, tapi mungkin biar lebih efektif kita akan bentuk dulu kabupaten kota atau DPD. Nah, bila DPD-nya sudah lengkap, nanti kita akan bikin provinsi gitu. Ya.
Nah, ini mungkin secara umum aja, saya nggak usah bacakan satu-satu, tapi ada ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang satu, ketua bidang dua ya. Jadi nanti banyak yang membentuk kepengurusan ini adalah sekjen ya. Jadi nanti Coach Dani, Coach Sandra ya, Coach Aga, Coach Dina yang akan banyak komunikasi dengan teman-teman ya. Basisnya kabupaten dan kota ya teman-teman ya. Untuk provinsi kita lakukan setelah kepengurusan kabupaten kotanya lengkap ya. Misalnya di DKI ada 5, bahkan 6 dengan Pulau Seribu baru kita bikin kepengurusan tingkat provinsi. Gitu, ya. Nah ini tadi saya jelaskan suara UMKM. Jadi buat teman-teman saat ini kalau kita lihat berita UMKM itu ya biasanya muncul di kota-kota besar ya Jakarta, ya mungkin Bandung, Surabaya, Jogja gitu. Banyak kota-kota tidak tampil UMKM-nya gitu ya. Makanya nanti diharapkan nih buat Coach Chandra juga, Coach Dani, Coach Dina, Coach Aga juga agar suara UMKM ini bisa berkembang ya. Tidak hanya memberitakan UMKM di kota besar tapi juga merata di setiap kabupaten kota yang menjalankan ya. Ada di Genesia dan di Amnesia ya. Maksudnya apa? Kalau di Genesia berarti fokus tentang kegiatan usahanya, UMKM-nya. Kalau Amnesia kegiatan pelatihannya, mentoringnya, pendampingannya dan lain-lainnya gitu. Ya. Dan ini juga ada sisi komersialnya nanti tentu saja akan dijelaskan terpisah. Gitu. Gitu, Coach Dina. Mungkin sebelum kita masuk ke inaugurasi ini hanya mungkin pembacaan aja. Ya. Eh, ada 188 nanti mungkin tolong Coach Dina bacain satu-satu. Cuman sebelum masuk ke sini, mungkin teman-teman ada yang mau diskusi apa mau tanya jawab dulu gitu, Coach Dina. Silakan. Siap, Coach. Terima kasih. Dan Alhamdulillah. Oke, teman-teman tadi pemaparan dari Coach Farhan dan juga sambutan dari Coach Dani, Coach Chandra. Kita mungkin ada teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dulu, mau diskusi, monggo silakan langsung aja. Boleh angkat tangan, raise hand, atau ada yang mau langsung ngomong? Oke, Pak Anton, silakan Pak Anton. Yang lain monggo silakan raise hand. Selamat sore Coach Sore. Dina, Coach Farhan, dan Coach yang lainnya, beberapa peserta di Wiranesia. Mau nanyain Coach, eh ini kan sebenarnya seperti yang saya dibahas itu kan, karena nanti adanya integrasi berarti kan ada sebuah organisasi baru atau asosiasi baru ya, asosiasi baru gitu kan. Nanti diharapin sih dengan beberapa adanya asosiasi ini ada semacam benefit ke pengurus gitu. Soalnya banyak asosiasi yang tidak ada benefit sama sekali gitu kan, sehingga kami pun ketika jadi asosiasi itu bingung gitu kan. Ya paham lah kalau misalkan kita sudah sama-sama jadi wirausaha, sudah sama-sama punya tujuan hidup lah. Apa sih tujuan hidup kita selain bermanfaat gitu kan? Mungkin salah satunya adalah relasi dan sebuah kolaborasi yang efektif gitu kan. Jadi tidak tidak sia-sia gitu ketika misalnya kita membangun sebuah asosiasi. Nah, sama aja misalkan emang yang tadi siapa namanya tentang asosiasi mentor dan coach gitu kan. Jadi berharap sih mentor dan coach itu mungkin harapannya mirip kayak beberapa kayak praktisi pengajar begitu coach. Jadi beberapa mentor dan coach mungkin kalau misalkan dari DPP, soalnya saya masuk di Gcraft itu benar-benar mati dan kurang gerak gitu kan. Jadi harapannya tuh dari DPP pusat benar-benar menganggarkan sebuah budgeting anggaran biar nanti beberapa di kota kabupaten yang benar-benar sudah pengurusnya sudah lengkap lah, minimal ada wakil sekjen, ketua, bendahara, anggota gitu kan. Nah, anggota saya juga belum tahu mungkin kriterianya berapa persen gitu kan. Jadi biar benar-benar bergerak gitu kan. Benefitnya apa sih gitu. Bukan berarti kalau misalkan kita kan mungkin ya tujuan kita adalah saling sinergi dan mungkin kayak teman-teman reseller lah, apalah gitu. Jadi kita harus bergerak banget-banget gitu coach. Jadi kalau misalkan kita jualan saja kan mungkin kalau lagi sepi, apa sih yang kita bisa dapatkan dari kepengurusan gitu kan? Apa sih yang kita dapatkan dari sebuah anggota? Karena yang saya bilang sebuah anggaran dasar anggaran rumah tangga itu harus diperbaiki gitu. Jangan sampai kita bertanya tujuan kita tuh apa, masuk masuk Armonesia, masuk apa tadi asosiasi digitipreneur gitu. Jadi harapannya itu sih Coach Farhan sama Coach Tina sih. Jadi benar-benar bukan berarti kalau misalkan tujuan utama kita saling sinergi, saling berbagi, saling kita jualan itu pasti sih saling terjadi. Tapi kalau misalkan sepi dan kita tidak punya knowledge apapun gitu kan,
Ya mungkin kalau misalnya salah satunya adalah kita harus tahu gitu kan kemampuan skill masing-masing anggota sama pengurus. Itu sih penting sih harapannya seperti itu. Gitu Coach Dina gitu. Ya udah pengalaman banyak di organisasi hampir 11 tahun ya. Jadi asam garam pahit lidahnya itu tahu banget gitu kan organisasi, asosiasi, komunitas tuh kayak gimana. Mungkin itu terima kasih Coach. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton. Oke, Sama-sama. monggo. Eh, Coach Dani atau Coach Farhan? Coach Dani boleh. Monggo, Coach Dani silakan. Aja punya Ibu Noh. Dan punya Ya, ibu sini bu. Pertanyaan bu. oke, buat Mas siapa tadi ya, saya lupa nih ngilang ini ya pesennya. Anton Mas. Mas Anton ya. Coach. Ya, Mas Anton, memang kalau organisasi kan istilahnya kan ya memang harus mandiri ya. Karena kita tidak ada istilahnya em, pendanaan dari investor atau pihak lain gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah saat ini berkolaborasi gitu. Jadi ini saya kurang lebih lebih dari 8 tahun bersama organisasi Wiranesia. Memang pergerakannya adalah kegiatannya sosial tadinya gitu. Dan harapannya setelah ada sosial ini ada yang namanya komersial dan profesional gitu. Nah, yang kita lakukan, kenapa kita membangun Armornesia atau Asosiasi Coach Trainer Mentor Wirausaha Indonesia, itu karena tadi banyaknya kegiatan-kegiatan gerakan ekonomi yang kita lakukan membantu dan membina UMKM sehingga pada saat ini Wirausaha ini dilirik oleh berbagai lini yaitu kementerian, pemerintahan daerah dan eh, apa ya swasta gitu dan salah satunya adalah pendidikan kita dengan kampus apa namanya BINUS gitu ya. Kan jadi buat teman-teman nih tahapannya untuk menjadi seorang trainer dan a coach gitu ya. Harapannya adalah dari UMKM menjadi mentornya dulu gitu. Ya jadi mentor dan menjadi trainer nanti. Nah, kita akan balik nih bukan artinya gini, setiap kerja keras kita gitu ya, kita akan berbagi. Tadi Coach Baran bilang nanti ada berbaginya lah. Cuma nanti nilainya berapa ya kita bisa diskusikan ya. Sebenarnya waktu itu sempat kita ada hitungan baku sekitar 30% ya, ada 10% untuk DPP, DPW dan untuk pusat gitu ya. Jadi kita yang bisa kita lakukan saat ini adalah teman-teman kan butuh apa ya, butuh organisasi untuk bisa masuk ke dalam lini apa pentahelik gitu ya. Jadi nah harapannya dengan adanya Wiranesia dan Armornesia ini ya teman-teman juga bisa bisa melihat mereka jadi saat ini ya buat aduh saya lupa lagi Mas Tony ya. Jadi saat ini Wiranesia ini kita tidak bisa dibilang Anton, Coach. Mas Anton ya. Oke, Mas Anton. Ini bisa dibilang Wiranesia ini sejauh ini tidak tidak apa ya, tidak ngegas untuk mencari klien atau mencari kolaborator dengan Pentahelix. Sejauh ini mereka yang mencari kita gitu. Sejauh ini mereka yang mencari Kosparan, mencari Wiranesia, mencari Armornesia. Gitu. Kenapa ya? Mungkin karena tadi kita yang kita lakukan adalah gerakan eh, kegiatan sosial yang dilakukan dari secara nasional. Nah, harapannya bukan hanya terpusat atau hanya ada di Jakarta. Ini kita lihat pemerintah daerah kan banyak ya, ada 314 kabupaten gitu ya atau kota yang bisa apa yang bisa dikolaborasikan gitu dan harapannya nanti dengan adanya kepengurusan jadi teman-teman ini bisa bergerak masuk ke dalam apa namanya pemerintahan dengan membawa bendera Wiranesia ataupun Armornesia gitu. Nah, terkait dengan Digimenternya sendiri, ya teman-teman kan istilahnya kita bantu mereka untuk melakukan pendampingan, memberikan pelatihan gitu. Jadi kalau dilihat misalnya benefitnya apa sih? Ya saya pribadi kalau di organisasi ini ya pertama kali kan harus istilahnya ya bener kita harus dapat cuan gitu ya, harus dapat uang. Nah uangnya dari mana? Uangnya tentunya bisa dari bisnis teman-teman gitu ya, atau bisa dari misalnya pada saat nanti teman-teman bisa menjadi coach ataupun mentor gitu. Dan apalagi selain itu ya ilmu udah pasti dapat ya gitu ya. Kalau ilmunya dapat teman-teman punya ilmunya dalam berwirausaha ya tentunya bisnisnya akan lebih bagus gitu ya. Tadi ibu siapa cerita dia bilang tadinya aduh gaptek banget nih tapi sekarang udah mulai mau gitu ya udah mulai terprovokasi nih sama Wiranesa supaya dia mau untuk apa ya beradaptasi dengan
eh, digitalnya gitu ya. Minimal ada perubahan dari situ ya. Selain ilmu tadi ya jaringan gitu ya. Nah, jaringannya tentunya kita tidak mau bermain di zona yang ada di hanya di Jabodetabek saja, tapi pengennya adalah kita nih bisa berada di beberapa eh, eh, di 314 kabupaten kota lah gitu harapan kita gitu ya. Dan buat Anthony sendiri, Mas Anthony gitu ya, pengalaman saya pribadi memang betul di setiap organisasi itu kebanyakan ya hanya sebatas daftar, terus bayar iuran gitu ya, dan iurannya juga lumayan besar gitu ya, tapi tidak ada tidak ada kegiatan lainnya gitu. Beda dengan Wiranesia gitu. Saat ini kita belum belum memberikan misalnya pendaftaran gitu ya untuk yang berbayar gitu. Tapi kita berkomitmen untuk selalu memberikan edukasi, pelatihan, sharing tentang kegiatan kewirausahaan. Jadi saya rasa kalau ditanya benefit, saya rasa saya pribadi ada gitu. Nggak mungkin lah nggak ada, karena kalaupun uangnya nggak dapat ya dari ilmu dan jaringan ini akan menghasilkan uang gitu ya. Nah, kalau dari sisi nanti Mas Antoni udah mulai serius ingin menjadi seorang coach mentor trainer, tinggal ikutin aja tahapannya dari Wiranesia gitu. Nanti kita akan bantu buat Mas Antoni sendiri untuk bisa misalnya mendapatkan job atau panggilan. Nah, saat ini saya dengan Tokopedia itu setahun itu kuotanya lebih dari 200 pelatihan gitu ya. Belum dari Kominfo gitu ya, belum dari Kemenpar ya, belum dari lain sebagainya. Tapi memang apa namanya trainer-trainernya juga memang istilahnya ada asesmen lagi gitu ya, tidak sembarangan yang apa namanya yang 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 bisa ikut gitu ya, bergabung ya. Nah, karena dan di situ juga ada keterbatasan gitu karena trainernya hanya sekian 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 gitu ya. Tapi kalau misalnya setiap wilayah, setiap pengurus gitu ya masuk ke dalam eh, eh, apa lini pemerintahan ataupun BUMN, tentunya nanti ya wilayah yang akan mengatur gitu ya, wilayah akan mengatur siapa trenernya sesuai dengan domisili masing-masing. Nanti pada saat ada pendapatan kita bagi hasil, dan hasilnya tentunya bukan untuk untuk pribadi tapi untuk organisasi gitu. Dan tadi kalau saya sampaikan ada 30% itu, nanti 10% itu sebenarnya bukan untuk nanti buat gajinya teman-teman, bukan, tapi untuk membesarkan organisasinya tadi. Butuh buat meeting, butuh buat ketemu orang gitu, dan butuh buat apa namanya transportasi dan lain sebagainya. Itu sih mungkin dari saya. Dan perlu diketahui tahun ini kita kerjasama ya. Ini kita dengan Binus ya, sudah 3 tahun dengan Gojek, dengan eh, Tokopedia sudah tahun ketiga. Lalu dan tentunya tahu ya Tokopedia sudah bergabung dengan TikTok gitu ya, dan ini mungkin akan lebih kegiatannya akan lebih masif gitu. Kemarin saya ketemu dengan Gojek juga, dengan Coach Farhan. Dari Gojek permintaannya lumayan nih gitu, bahkan dia akan bikin program secara nasional gitu ya, sama seperti Tokopedia. Bahkan kalau Tokopedia itu pelatihannya berkolaborasi dengan pemerintah daerah, tapi kalau eh, Goto gitu ya, Gojek itu terbuka 2 kegiatan gitu. Kegiatan yang akan dilakukan oleh komunitasnya atau oleh yayasannya gitu ya. Artinya komunitas berpartner dengan yayasan kita gitu ya, ataupun nanti dengan pemerintah daerah gitu ya. Nah, nanti banyak lagi lah yang lain-lainnya ya, kayak Kominfo juga kita kemarin meeting akan ada melakukan sertifikasi ya gitu ya, untuk targetnya di awal 500 dan akan terus bertambah gitu ya. Jadi sebenarnya banyak lah. Memang kalau kita lihat di organisasi itu, teman-teman jangan yang teman-teman harus paham adalah justru pada saat teman-teman masuk dalam organisasi adalah bagaimana bisnisnya bisa tumbuh, berkembang dan besar gitu. Kenapa? Karena di sini ada jaringan, ada ilmu gitu yang tidak bisa diukur dinilai dengan uang gitu. Yang bisa banyaklah hal yang tiba-tiba nih, saya misalnya bisnisnya waktu itu ikan crispy baby fish papuyu gitu ya. Terus sempat omsetnya 200 juta, tiba-tiba turun melesat. Aduh, ngapain lagi nih coach ya? Jadi ketemu dengan klien lain dapat project gitu, dengan ketemu dengan jaringan dengan teman-teman yang baru, kita dapat
dapat cuan lagi gitu. Punya ilmunya saya jadi trainer gitu. Oh punya ilmunya saya bisa berbagi gitu. Jadi intinya kita juga teman-teman dari Indonesia tuh sebenarnya yang kita lakukan adalah nggak ngajarin Bapak Ibu semuanya, tapi kita sharing dan ingin memberikan apa ya memberikan manfaat sebenarnya sebagai bagian dari kegiatan sosial yang dilakukan oleh Wiranesia. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada tambahan dari Coach Paran, boleh Coach. Coach Chandra mungkin saya. Coach Chandra masih ada nggak? Coach Chandra? Coach Chandra ada Coach Chandra? Siap, masih ada Coach Oh ada Dina. ya, siap. Monggo Coach, Siap. ada tambahan? Iya, itu tadi cukup lengkap ya. Jadi yang paling penting adalah ya tambahan sedikit buat teman-teman semua ya mengenai organisasi ya. Menurut saya karena teman-teman tadi memang basicnya adalah pelaku usaha ya. Jadi tadi ya organisasi ini adalah untuk teman-teman nambah jejaring ya. Tadi kalau kita ke mana misalkan ke daerah uh, di pentahelixnya adalah government gitu, teman-teman belum bisa masuk, teman-teman tidak pede gitu karena tadi pemula atau ultra mikro itu kan belum ya, kecuali teman-teman udah di posisi kecil atau menengah ya, itu teman-teman bisa bawa brand teman-teman sendiri. Nah, makanya dari itu kita kalau dari di Diginesia sendiri itu kan kita fokusnya di para pelaku usaha digital ya, di mana tadi kita bantu ya, biasanya memang belum pernah adanya komunitas ya. Kita ini pertama lah kata Coach Paran yang komunitas Digipreneur ini yaitu digital entrepreneur ya. Belum ada yang dalam bentuknya organisasi, memang belum ada. Jadi kalau menurut saya teman-teman fokusnya adalah ya kita ikut organisasi, ketemu jejaring baru, terus juga teman-teman dapat ilmu baru, metode-metode baru gitu. Saya dulu karyawan, saya ikut pelatihan sama Coach Paran, ya sampai hari ini alhamdulillah bukan hanya sebagai pelaku usaha, tapi saya juga berinvestasi gitu di usaha-usaha, pelaku usaha, ya UMKM yang membutuhkan modal gitu. Jadi ya saya dapat manfaat gitu ya dari sejak 2017 saya ikut Coach Paran gitu ya, ikut pelatihannya, terus tekun belajar ya sampai hari ini ya alhamdulillah gitu ya proses tersebut sudah saya lalui gitu. Kalau tadi Coach Dani bilang memang 3 pilar kita sosial, profesional, komersial, ya memang betul gitu karena fokus kita di awal apalagi dulu saya ya sosial sosial sekali gitu ya. Jadi buat teman-teman ya kita sama-sama berjuang gitu ya. Kalau dari sisi brand Wiranesia, Diginesia itu sudah cukup dikenal ya di pemerintahan yaitu di kementerian, di dinas gitu. Jadi cukup pede gitu buat teman-teman bawa kemana-mana ya untuk memperlebar apa jejaring tadi seperti itu sih Coach tambahannya. Jadi lihatnya dari sisi lainnya gitu ya. Kalau dari obat tuh ada ya obat memang buat apanya tapi ternyata efek sampingnya itu yang ternyata yang lebih paten gitu ya. Banyak sekali ya obat-obat kayak obat lambung ternyata buat obat apa. Obat ini ternyata buat apa gitu ya. Saya nggak mau ngomongin obat yang ini karena efek sampingnya itu memang lebih efektif dibandingkan apa namanya tuh ya indikasi aslinya gitu. Seperti itu sih buat saya tambahannya Coach. Terima kasih. Iya. Cukup boleh Coach Dina. Mas Anton mau udah cukup atau? Udah Hasan, cukup, Coach. cukup Pak Anton Terima ya? kasih, Coach. Iya, jelas-jelas. Alhamdulillah. Siap, terima kasih Pak Anton. Mungkin nanti kalau diskusi nanti di luar ini boleh. Siap. Oke, Terima kasih, Coach. eh, Pak Bima, lanjut ya Coach Pak Bima, silakan. Baik, terima kasih Coach Dina dan Coach Paran dan tim. Izin mungkin ingin tahu misalkan seandainya tadi dibikin kayak level tingkat kabupaten dan kota itu program kerja itu misalkan dari setiap kota itu apakah sama oleh pusat atau gimana eh, apa namanya program kerjanya bidang apa atau misalkan pelatihannya apa, apakah dibikin dari setiap kota dan kabupaten masing-masing atau gimana. Lalu mungkin Coach Dina izin mau menambahkan tadi yang dari Pak Anton ya. Jadi eh, ada beberapa banyak sih ya komunitas-komunitas atau organisasi yang sifatnya bisnis, eh, apa kumpulan pengusaha lah dari setiap kota dan kabupaten. Itu
memang ada beberapa komunitas bisnis yang sifatnya ada bayar member, tapi cuma sekali seumur hidup, semisal. Tapi ternyata pertumbuhannya tetap banyak karena mungkin organisasinya secara WA group, terus event bulanannya itu ada terus. Jadi kalau WA group itu bisa berfungsi untuk tingkat kota itu jadi kayak sumber informasi. Ketika dia nyari supplier A, supplier B, supplier C, ada saling tahu, kasih kontaknya ini segala macam. Jadi ada dukungan dari support para anggota di WA Group per kota dan kabupaten. Terus ada kayak misalkan konsultasi bisnis, seminar, dan lain-lain. Jadi yang sifatnya menghidupkan setiap organisasi kota dan kabupaten yang sifatnya bisa membuat adanya uang kas yang bisa dikelola oleh pengurus bendahara yang tujuannya tentunya keuntungan itu bukan untuk diambil oleh pengurus, tapi lebih kayak pengembangan kegiatannya apalagi nih. Misalkan ada kayak mentoring bisnis yang diadakan untuk anggota, terus mungkin ada kayak eh, apa namanya menginap yang tujuannya kayak ada acara coaching segala macam contohnya seperti itu. Jadi ada sinergi memang betul yang tadi kata coach eh, sampaikan coach Dani dan juga coach Sandra ini dari kita dan untuk kita jadi tujuannya ya untuk secara sosial berbagi tapi ada kondisi yang memang dibutuhkan adalah misalkan pusat tidak apa namanya itu eh dan tadi banyak yang nanya tentang modal atau apa untuk tiap cabang kota dan kabupatennya misalkan itu lebih baik mungkin ada kemandirian dari setiap cabang kota dan kabupaten yang sehingga mungkin bisa cari sponsor kegiatan atau bantuan dari sponsor perbankan terus mungkin ada kayak tadi misalkan kemarin sempat ada acara dengan GNT jadi mungkin nanti tiap cabang ada support juga dari JNT wilayah masing-masing kan itu sebuah eh, hasil yang bagus dan bermanfaat lah benefit untuk para anggota di cabang kota atau kabupatennya. Seperti itu sih. Itu saja dari saya mungkin Coach Dina. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bima, masukan-masukan juga buat eh, kita semuanya. Coach, ada yang mau ditanggapin, Coach? Iya, makasih teman-teman. Nah, malam ini sih kita nggak bahas teknis kepengurusan, ada ART belum sampai ke sana sih. Nanti akan ada Zoom khusus ya. Karena kalau dibahas nanti bisa 2 jam sendiri. Tapi pada dasarnya yang teman-teman bayangkan kan tidak mungkin saya, Dani, Chandra, sama Coach Dina handle sedemikian banyak ya. Saat ini Indonesia Inkubator sudah 1.600 lebih gitu ya. Mungkin kalau dulu teman-teman pernah dengar OKOC, saya sebagai ketua, waktu itu sudah ada anggota 120.000 gitu. Itu hampir setiap hari WA saya udah kayak apa banyak banget gitu. Nah, setelah itu mungkin mulai kepikiran, wah ini kayaknya perlu dibikinkan istilahnya awalnya sih komunitas daerah gitu ya. Cuman saya pikir kenapa tidak diformilkan. Jadi buat teman-teman bentuknya itu perkumpulan secara badan hukumnya, tapi secara eh, brandnya itu asosiasi gitu ya. Asosiasi berarti kan sekumpulan profesi. Jadi kalau di jenisnya itu sekumpulan profesi pengusaha gitu ya. Kalau Indonesia sekumpulan profesi mentor, trainer, dan coach. Kalau duitnya sih, kalau kita ngomong panjang kali lebarnya banyak banget duitnya ya. Buat teman-teman, otomatis kalau jadi pengurus daerah, anggotanya ada 100, berarti secara tidak langsung kalau memang butuh reseller, berarti ada 100 reseller. Itu aja otomatis dari segi bisnisnya aja udah pasti naik. Kalau sebagai Amor, Nesia, di kita sih sebenarnya saat ini lagi berhamburan job ya, Alhamdulillah. Namun tentu saja seperti Coach Dani bilang, ada spek-spek tertentu ya. Kita kerjasama dengan prakerja, dengan kampus, banyak banget ada kebutuhan khususnya trainer dan coach. Nah, tinggal kan memang tidak semuanya mungkin bisa jadi trainer dan coach, tapi semuanya bisa jadi mentor gitu. Makanya dibikinlah Harmonesia gitu. Ya. Cuman teknis organisasi Coach Dina mungkin kita bahasnya nanti setelah kita berikan form pendaftaran pengurus ya tentu di situ nanti akan ada ininya, akan ada form pendaftarannya yang harap teman-teman pahami untuk jadi pengurus itu hanya boleh pilih antara di Indonesia atau Malaysia aja ya. Tapi kalau untuk jadi anggota boleh semuanya. Jadi buat di Indonesia otomatis teman-teman yang mendaftar Wirana Inkubator otomatis dianggap menjadi
anggota ya. Tinggal nanti apakah mau sampai bikin KTA apa enggak. KTA itu memang kartu tanda anggota. Memang sih ada ada apa? Ada iurannya lah kalimatnya ya. Sebenarnya teknisnya saya bahasnya nanti deh, nggak hari ini gitu. Ya, tapi nggak pakai KTA juga bisa dianggap anggota, tapi anggota binaan namanya, bukan anggota ber-KTA gitu. Dan nanti ya untuk di Indonesia banyaknya komunikasi dengan Coach Dina dan Coach Chandra, untuk Indonesia banyaknya dengan Coach Dani dan Coach Aga gitu. Itu mungkin Coach Dina, monggo dilanjutin lagi diskusinya. Mungkin ada 8 Siap. menit, itu dua aja. Setelah itu kita inaugurasi, setelah itu mungkin bisa tanya jawab lagi kalau waktu masih cukup. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Coach Farhan. Jadi benar teman-teman ya, kita fokus acara malam ini tentang inaugurasi kelulusan eh, batch 1 kemarin, Wiranesia Inkubator. Kita lanjut lagi diskusi ya. Nanti kita lanjut dua lagi boleh ya. Pak Muhajir, monggo silakan. Ya, Singkat aja ya Pak ya. ya. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Diginesia sama Wiranesia, Posparan dan kawan-kawan untuk Zoom yang kurang lebih sebulan ini. Walaupun mungkin kemarin saya sendiri saya akui tidak bisa maksimal mengikuti persesinya. Ada beberapa kali tidak full mengikuti, tapi secara garis besar sudah ada gambaran-gambaran nanti ke depannya akan seperti apa. Seperti tadi disampaikan Coach Farhan tentang teknis kepengurusan dan lain sebagainya, memang benar Coach. Kayaknya untuk itu apalagi dari 300 sekian kabupaten kota 2 jam nggak cukup pembahasannya. Cuman yang jelas dengan adanya tadi disampaikan niat baik akan adanya kepengurusan DPW sama DPD, itu saya ibaratkan itu eh, apa namanya, untuk yang wilayah-wilayah daerah-daerah ini bahasanya itu kita dikasih kendaraan baru. Kita dikasih mobil baru dari Diginesia, Wiranesia, supaya nantinya kendaraan itu bisa dipakai untuk teman-teman UKM-UKM di daerah, untuk lebih memaksimalkan apa yang potensi-potensi yang ada, ataupun menggali potensi-potensi yang mungkin sekarang belum terpikirkan. Itu mungkin dari saya saja untuk kepengurusan dan sebagainya. Saya ngikuti jadwalnya aja nanti. Terima kasih sekali lagi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Muhajir. Terima kasih. Oke, perlu ditanggapi atau langsung Coach? Enggak. Ya, secara umum pokoknya buat teman-teman ya, kembali lagi mungkin kalau eh, bahwa kita ya, mau saya Coach Dina, Coach Sandra, ini tahun ke-8 ya, kita mencari bentuk yang terbaik. Kita pelajari kok semua nih. Tadi ada Gcraft, TDA, ya Kadin, HIPMI, Apindo, semua teman sih gitu ya. Hampir semua saya kenal. Memang tadi Coach Dani sempat informasikan di Ginesia dan Amonesia ini organisasi satu-satunya di Indonesia. Kenapa satu-satunya? Karena kalau di Kemenhunкам itu nggak boleh ada yang sama tuh teman-teman. Kalau sama pasti nggak dikasih izinnya ya. Jadi kalau di kita di Ginesia itu kepanjangannya adalah perkumpulan pengusaha usaha ya, usaha mikro kecil menengah tapi berbasis digital. Nah, berarti otomatis anggotanya di Ginesia harus mengikuti program Wiranesia Inkubator. Wajib ya, jadi nggak boleh tiba-tiba dari luar tiba-tiba masuk daftar diterima nggak. Jadi kita eksklusif mereka yang mengikuti program di Ginesia ya, program Wiranesia Inkubator. Berarti dia memahami Go Digital, nah, naik kelas sama naik omset gitu ya. Nah, Harmonisia juga sama ya. Jadi teman-teman yang masuk Harmonisia juga harus sudah menyelesaikan program Wiranesia Inkubator, karena tadi ada program kerja, ya tugas dan lain-lain. Ini tugasnya pengurus di jenis anak Indonesia, tugas utamanya yaitu mengajak UMKM lainnya bergabung dengan eh, program Yohanes Inkubator. Nah, program lainnya apakah nanti bazar, apakah misalnya Jumat Berkah, apakah apa dan apa, nanti saya kembalikan ke pengurusan masing-masing tuh.
tentu saja akan disetujui oleh Sekjen, disetujui oleh saya. Ya, cuman pada dasarnya saya lagi niatannya bantu UMKM sih, saya pikir sih tidak ada yang ditolak kali Coach Dina ya, selagi niatannya ke sana gitu. Nah, dalam perjalanannya harapannya teman-teman menggandeng ya BPMda kayak swasta dan lain-lainnya ya. Nah, saya pikir sih seperti itu, Coach Dina. Mungkin satu lagi sebelum kita inaugurasi. Siap. Siap, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Pak Muhajir. Lanjut, tinggal satu lagi, Bu Winnie. Halo, Bu Winnie. Bu Winnie, silakan. Ada yang mau disampaikan, Bu Winnie? Sepertinya nggak ada, Coach. Nggak ada. Bu Winnie-nya nggak ada suara. Iya, oke. Oke. Monggo kalau mau ada pengganti Belum keluar. tanya lainnya. Bisa satu lagi Oke, sebelum. yang lain mungkin. Siap. Yang lain, mohon maaf, Bu Winnie. Kita tidak mendengar suara Bu Winnie. Yang lain, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditambahkan? Boleh? Oke, tidak ada. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Selamat malam, Kak Sepadan, Kak Dina, dan semuanya. Eh, ini saya UKM juga ya, punya produk kentengan jeli. Saya dari Kota Tasikmalaya. Tapi sebenarnya saya juga pendamping UMKM di Jawa Barat. Eh, Tadi kan ada sertifikasi itu ya, yang buat mentor itu ya. Saya sudah punya BNSP sih, BNSP pendamping UMKM. Cuma sebenarnya saya pengen lebih ke fokusnya saya itu sebagai pelaku usaha. Tadi waktu dijelasin tentang Diginesia dan Armonesia itu malah jadi bingung, Coach. Saya tuh harus fokusnya kemana gitu ya. Eh, Kalau untuk jaringan dari Kota Tasikmalaya, Insya Allah stakeholder saya udah dekat, UKM-UKM juga udah banyak dampingannya. Tapi juga saya tuh pengen membangun usaha saya sendiri juga gitu. Karena mungkin kalau di pendampingan udah pada kenal lah, lebih kenal lebih kenal nama sayanya daripada nama produk sayanya gitu. Nah, menurut coach itu saya enakan lebih fokus kemana ya? Apakah di Diginesia saja, apa ke Armonesia gitu? Secara kalau di Armonesia kan secara link di khususnya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Insya Allah ya. Tapi kalau secara pribadi, ya saya pengen naikin usaha saya gitu. Nah, minta sarannya coach, eh, kemana gitu ya? Enaknya apa saya di Diginesia apa di Armonesia saja gitu. Gitu, terima kasih. Siap, Bu Winnie. Terima kasih. Monggo, Coach. Iya, Bu Teh ya, Teh. Ya, Teh ini untuk menjadi anggota boleh di keduanya, untuk anggota ya. Eh, untuk pengurus memang hanya salah satu, gitu. Nah, eh, kalau untuk naik kelasnya justru di inkubatornya sama di akseleratornya, bukan di asosiasinya. Asosiasinya itu harapannya mereka yang sudah memahami tahapan inkubasi dan akselerasi. Jadi pembelajarannya bukan di asosiasi tapi di inkubatornya sama di akseleratornya gitu. Ya. Nah, akselerator ini kalau inkubator kan basis keilmuan, mindset gitu-gitu ya, literasi. Akselerator ini nanti yang teman-teman akan terus berada di grup akselerator. Bentar. Di grup akselerator dengan harapannya naik kelas dan naik omset gitu. Ya, jadi bukan bukan di asosiasi ya. ya, 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 Gitu. Cuman kalau pengurus hanya boleh pilih salah satu, kalau anggota boleh keduanya gitu. ya. Nah, kalau Armor ya Dewi ini kalau biasa ngajar, mentoring, pendampingan ya berarti eh, di yang wajib di Harmonisia ya. Di Indonesia kan sebagai pelakunya. Tapi kalau ke anggotanya boleh dua-duanya gitu. Nah,
Kalau pengurus ya tentu saja kalau pengalamannya sudah di pendampingan disarankan pengurusnya di Harmonisia bukan di Diginesia. Nah tentu saja nantinya buat teman-teman Harmonisia Diginesia kan kayak saudara kembar gitu ya. Nanti pada saat meeting-meeting dengan pemerintahan, dengan swasta ya saling gandeng. Jadi biar meetingnya nggak dua kali gitu. Kalau bisa pengurus Harmonisia, pengurus Diginesia bila memungkinkan pada saat audiensi dengan Pemda ya barengan gitu, nggak dua kali gitu harapannya sih gitu. Begitu mungkin. Oh ya ya ya. Sebenarnya Mas, ya saya tuh suka ini kalau lagi eh, jadi pendamping atau apa. Kalau usaha saya kan masih biasa aja ya. Karena memang riweuh kan, riweuh maksudnya antara kerjaan, antara usaha gitu ya kan memang belum bisa balance gitu ya. Jadinya sebenarnya pengennya di desianya yang lebih cetarnya di peningkatan usaha sih. Tapi sayang itu link-link di daerah kan saya udah bagus gitu linknya ke Ya, pemerintah. ya, ya. Dua-duanya boleh kan ya? Kalau anggota dua-duanya boleh. Cuman maksudnya untuk program peningkatan omset bukan di asosiasi tapi di inkubatornya maksud saya gitu. Iya, 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 siap-siap. Ya, Terima kalau kasih inkubator, Coach. inkubator Ya, langsung dengan saya nantinya. oh iya ya. Kemarin kan saya ikut yang petapreneur itu nggak lolos kalau dari daerah ya. Kebanyakan lolosnya kan yang dari kota-kota besar. Tasikmalaya ke sini nggak ada yang lolos. Ya, Mungkin coachnya nggak mau ke daerah ya. kejauhan. Nanti, insya Allah ini ya kan belum Iya, sempurna nanti pelan-pelan dirapikan. oh, iya, iya, siap-siap. Terima kasih Coach. Ya, sama-sama. Baik. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Siap, terima kasih teman-teman. ya. Monggo Kosina nanti, Coach. integrasi Kosina izin boleh bacain ya nanti pengalaman saya ini gitu. Cuma ada 188 nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman Siap Coach. kita mulai aja. Integrasinya memang online ya. Nanti ya harapannya sih nanti kita bisa inaugurasi offline ya kayak wisuda lah gitu ya harapannya ya nanti insya Allah kita bisa lakukan tantangannya memang kan ini nasional jadi mungkin tidak bisa semuanya. Jadi buat teman-teman batch 1 terutama yang memang belum menyelesaikan program tidak apa masih bisa join di inaugurasi batch kedua berarti asumsinya di akhir Maret gitu ya. Eh, oh ya sebelum itu saya tambahkan nanti kita terus terang WA Wibo ini saya tutup ya teman-teman. Sebenarnya nanti Wibo batch 1 saya buka, tapi seputar pendampingan bisnis ya. Nah, saya akan kasih link daerah ya, sudah ada sebenarnya ada 500 kabupaten kota. Nah, silakan di situ dibuka. Harapan nanti teman-teman pengurus yang maintain grupnya gitu ya. Gitu. Itu mungkin teman-teman saya mulai inaugurasinya. Ini kelihatannya Coach Dina. Kelihatan Coach. Oke, ya, jadi buat teman-teman ini tadi Dani sempat jelaskan, saya belum tampilkan rupanya. Yaitu kita filosofinya tiga ini ya, sosial, komersial, dan profesional ya. Sosial di paling depan ya, karena niatan kita bantu lah ya, gitu ya. Bantu diri sendiri, bantu orang lain, bantu pemerintahan, bantu bantu semua pemangku kepentingan. Nah, tentu saja nanti ada komersialnya ya, komersialnya seperti apa, monggo teman-teman ada ide bikin bazar, teman-teman ada ide bikin kaos, apapun yang jadi duit monggo gitu ya. Nanti seperti Coach Dani bilang nanti skema berbaginya seperti apa ya. Tapi berbaginya ini bukan menjadi gaji, bukan sebagai pendapatan, tapi menjadi kasnya pengurus. Setelah itu ya silahkan di apa namanya dimaksimalkan gitu ya dana yang ada gitu ya. Setelah itu profesional ya teman-teman profesional ini harapannya ya pada saat kita bertemu dengan pemerintahan dan hanya memang kita profesional terlihatnya rapih ya. Ada name tag-nya, ada mungkin nanti ada seragamnya, monggo ya kalau nanti teman-teman pakai seragam, seragamnya pun harapannya setiap kabupaten kota beda ya, jadi tidak ada seragam yang sama gitu ya. Jadi misalnya tadi di Tasik mungkin batiknya seperti apa atau warnanya seperti apa, monggo ya nanti kita bikin beda-beda gitu ya, biar nggak terlalu apa namanya seragam nasional banget gitu. Begitu mungkin Kosina bila berkenan mungkin bisa membacakan inaugurasi ini. Jadi buat teman-teman data yang masuk sore tadi sebelum jam 5 ada 188. Tadi saya cek sih udah nambah ya, cuman saya karena udah kopas jadi nggak bisa di ini kan ya. Buat teman-teman yang merasa namanya belum ada, khususnya batch 2, kita akan insya Allah tambahkan di apa? Di akhir Maret berarti ya. Data yang masuk ini ada 188 ya. Jadi data
yang mengikuti program ini ada 1.632, jadi kurang lebih mungkin 10-15% gitu ya. Nah, berasal dari 17 provinsi, 62 kabupaten kota gitu. Ini aja itu Kak Sudina mungkin bisa tolong dibaca mungkin nama-namanya aja, dan ini saya basisnya provinsi aja. Silakan Kak Sudina. Siap, Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan diinaugurasi, yang sudah diinaugurasi malam ini, yang sudah menyelesaikan program Indonesia Inkubator Batch 1 dari daerah Banten adalah Danardona, Ilah Ernawati, Nurmala Dewi, Randi Sopriyanadi SE, Resila Amadea, Rizka Fauzia Kurniawati. Lanjut, Coach. Yang dari daerah Yogyakarta, yaitu Dini Widiaka, Elis Kumorojati, Eva Diana Novitasari, Haryati, Ika Nur Kartika, Inglian Nio Herdianti, Yuni Nur Hastuti, Leni Tursia Pristina, Mirawati Kusuma Dewi, Patricia Priska Wihardiarini, Pujaning Tias Susanti, Sri Ajeng Tias Utami, Sri Mulyani, Tati Dwi Nuryanti. Dari DKI Jakarta itu Abdus Sakur, Aisyah, Ajeng Riani, Anindi Natalia, Afriani, Hari SE, MM, Kristiani Natalia, Depi Alexandra, Ella Nur Laila, Eli Mariani, Vini Nurliasari, Hani Maharani Koto, Heni Sulistiowati, Ibah Siti Ramadonia, Kartika Bella, Lisa Rarasati, Mira Agustina, Ning Astuti Sugandini, Nopa Esterina Parapat, Ratna Safrida Haris, Rio Rizky Anugrah, Rizka Irawati, Krista Mutia, Sarifatni Sa, Sari, Sarifatni Nopriani, Sela Francisca, Siti Sarifa, Suci Ratnasari, Teddy Permana, Winarti, Yanti Asih Cahyani, Yusuf Rifai. Dari daerah Jawa Barat, Ahmad Fauzi Zuhri Eskom, Ade Heni Susana, Adis Ahmad Mahdi, Aila Rosmiati, Aini Azizah, Anissa Nurhudayanti, Anton Arifin, Bima Prasetyo Adi, Dewi Diana, Dian Iskandar, Diki Maulana Jenius SAMPD, Dodi Hermawan, Dwi Fatmaningsi, Eka Retno Novianti, Enok Sri Kurniasi, Erik Toyib Tojiri, Oi Sriawati, Ferry Irawan, Fitri Tiaro, Fitriani, Hasim Ashari, Herlina SE, Iim Rahmawati, Ika Bunga Maharani, Ilma Fagia Fauzia, Istiqomah, Kartika Chandra, Kurnia Ningsi, Lani Mega Pinnata, Lian Dwi Tisna, Luki Herawati, Miftaku Surur, Miyati Fitri, Monika Oditya Darmawan, Muhammad Nur Miroji, Muhammad Salman Soni, Andarison Lades Valeri, Nining Waluyati, Nurnaningsi, Ratih Damayanti, Retno Epilestari, Risa Aryani, Rosalina Anggraini SP, Putri Siti NAM, Siti Aminah, Siti Farida, Siti Mutia Zaituni, Siti Rini, Sri Martini, Tati Indriati, SSTFT, Titin Kusniati, Tuti Hartuti, Tutut Bulan Andayani, Wini Nur Asi Kurniawati, Wirdatul Ba'dawiyah, Yani Marwiyah, Yusnizar. Dari daerah Jawa Tengah, Ajeng Randika Putranti, Kristiana Puri Natali Ekarini SE, Elisa Anggraini, Eni Marasakti Yuniarti, Hera Puspasari Eskom, Ika Meilidina, Intan Widi Krisanti Bedagama, Isnaini Nur Azizah, Jumaina, AMD Cap, Maria Anna Rahayu Siti Nurkama, Muhajir Wardani SE, Nopi Surahman, Retno Indrasari,
Sekar Endah Patmadani, Sriyati, Veronica Kristina Herlina, Wahyuni Nurhayati SE, Yunita Agustini. Jawa Timur, Afifatun Faria, Agung Marendra, Zanur Fadila SA, Cynthia Pratiwi SIKOM, Desi Arisianti, Dewi Umaroh, Dian Sukma Andrianto, Eli Setiani, Eli Agustia, Heni Akhiriawan SE, Hilda Eriska, Hirmas Fuadi Hanum, Ika Noviana, Ika Purwanti, Kudratina, Nabila, Nanjar Wilujeng, Nurul Eka Santi, Putri Lestari, Ria Lupitasari, Silvia Vanro Susianti SPD, Surtianti DRA, Dr. Solikan, Sri Agustini SP, Sukma Dewi Susanti. Dari Jambi, Rio Gulit Tumanggor SPD MPDT, Kalimantan Barat Esterlina dan Ratna Maspiana SPI, Kalimantan Tengah Tineke Herpiani, Kalimantan Timur Siti Komaria Suyatin SPI, Kepulauan Bangka Belitung Herbiansa, Nurul Huda Anggraini, Siti Anifah, Nusa Tenggara Timur Ambu M. Kaborang, Rehani Susana Kristi Modi, Riau Eli Nusa Tenggara Timur Eli Aulia, Riau Eli Aulia, Yeti Risna, Sulawesi Selatan Arini Lukita, Mahfira Subroito. Sumatera Barat Husliani, Irmawati Ramadan Fitria, Susi Astuti, Sumatera Selatan Depi Hermayani, Dina Mardiana, Fauzia STP, Marida Kadarsi, Nurul Hatimah, Siti Amalia, Sumatera Utara, Irma, Martua Risman, NST, Putri Hairandi, Ratnasari Sapira, Rini Riswani, Sri Sutrasari, Silvana Yunus. Alhamdulillah. Selesai, Coach. Ya teman-teman, demikian ya acara inaugurasi juga tadi penyambutan dengan batch 2. Tentu saja ini sebuah proses ya. Sukses dari proses ini ya tadi yang pertama adalah naik kelas. Ya, jadi teman-teman memiliki target yang jelas. Kapan akan 25, kapan akan 200, kapan akan 4,5 M tuh. Nah, untuk mencapai kelas tersebut berarti teman-teman harus naik omset dulu. Nah, naik omsetnya itu nanti akan ada di Wiranesia Inkubator, Wiranesia Akselerator ya. Modal, bingung, tahapan apa, insya Allah akan ada di sana. Nah, sambil berjalan ya kapan teman-teman bersedia menjadi pengurus ya. Intinya pengurus gitu ya. Karena untuk keliling-keliling ya saya juga ada keterbatasan dan ini juga ada. Belum nanti kita ada penugasan juga dari kementerian. Jadinya harapannya pengurus ini akan aktif, bisa mewakili pusat dan teman-teman memang memiliki legalitas, memiliki SK ya lengkap semua gitu ya. Seperti tadi kau sudah dibilang, Wiranesia insya Allah sudah cukup dikenal. Bila teman-teman keliling insya Allah dikenal ya. Memang teman-teman nanti akan mewakili asosiasinya, jadi bukan yayasannya. Jadi programnya itu dari yayasan, tapi teman-teman identitasnya atau badan hukumnya dari asosiasi. Dari saya sih kurang lebih seperti itu, Coach Dina. Monggo kalau Coach Dina ada tanggapan sebagai perwakilan di Genesia atau Coach Sandra atau Coach Dani. Setelah itu mungkin monggo kalau bisa ada sisi tanya jawab. Sisanya akan ada diinformasikan di grup. Terima kasih buat teman-teman. Tetap semangat. Jangan sampai tidak naik omset, jangan sampai tidak naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tambahan teman-teman. Monggo silakan, Coach Dani, Ya, Coach Chandra. buat teman-teman semuanya selamat ya yang sudah masuk ke dalam inaugurasi. Bukan berarti yang nggak masuk itu nggak bagus atau nggak hebat ya. Mungkin ada beberapa yang nggak mengikuti prosesnya karena kesibukan dan lain sebagainya. Tapi kita masih tetap terbuka buat teman-teman yang ingin terus belajar. Tentunya tetap masih bisa mengikuti karena kita tidak membatasi semua
UMKM. Jadi tetap tetap semangat ya, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini juga menjadi motivasi juga ya buat teman-teman semua gitu ya. Sehingga juga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman lainnya, UMKM lainnya untuk terus beradaptasi ya. Ini teknologi digital ini tidak bisa kita hentikan, tidak bisa kita stop gitu ya. Ini akan terus apa ya, terus berevolusi gitu, dan kita dari Wiranesia juga akan selalu memberikan istilahnya tahapan-tahapan yang memang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, mudah-mudahan acara hari ini bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman juga setelah mengikuti ini ada insight yang didapat, ada ilmu yang didapat, dan jangan lupa teman-teman, setiap apa yang sudah teman-teman dapatkan hari ini tentunya harus diimplementasikan dalam bukti nyata dalam kegiatan bisnis teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman ikutin pelatihan mulu tapi nggak diimplementasikan. Ya besok-besok ketemu coach Paran, coach, output saya masih segini, coach, output saya nggak naik gitu. Kenapa? Ya karena hanya sebatas mengikuti saja, tidak mempraktekkan gitu ya, tidak mengimplementasikan gitu ya. Dan jaringan yang ini bisa dibilang nih jaringan besar lah. Tadi eh, siapa tuh Pak Muhajir bilang ini kita ada kendaraan baru. Ya betul Pak, ini kendaraan yang istilahnya sudah dimodifikasi nih ya, yang siap ngegas gitu sebenarnya. Tinggal ya bensinnya kita cari sama-sama gitu ya buat teman-teman. Tentunya kita selalu terbuka gitu. Kalau teman-teman lihat kegiatan Indonesia ini kolaborasi selalu dengan berbagai apa ya, dengan berbagai pentahelik yang perusahaannya bukan perusahaan kecil-kecil ya. Perusahaannya besar-besar ini bisa dibilang gitu. Perusahaan multi company yang tidak mungkin, mereka juga nggak sembarangan gitu untuk berkolaborasi dengan salah satu komunitas, yayasan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Wiranesia bisa menjadi bagian dari itu gitu ya, untuk bisa memberikan apa ya, edukasi gitu, untuk memberikan kebermanfaatan gitu ya dengan UMKM. Walaupun saya yakin ya pemerintah banyak dan lain sebagainya, tapi kenyataannya ya kami sendiri di yayasan tersebut gitu ya masih dibutuhkan. Kenapa ya? Mereka punya punya uang tapi nggak punya konsep gitu ya. Konsepnya ada di mana? Adanya di Wiranesia gitu. Dan mereka punya tidak punya untuk eksekusi. Eksekusinya di mana? Nanti di Armornesia. Jadi harapannya ini kita bisa menjalankan ekosistem yang terus berkelanjutan, dan di 2024 ini kita bisa menjadi organisasi yang tadi mungkin teman-teman sudah banyak ya, mungkin ada di Kadin, ada di mana, dan kita harapannya ya bisa bisa besar dan bahkan lebih besar dari itu. Dan memang kalau kita lihat organisasi lain itu nggak jalan lah kegiatan-kegiatan UMKM-nya, mereka jalan pada saat sudah ada suntikan dana dan sebagainya. Nah, ini kegiatan hari ini contohnya, ini kita tidak tidak berafiliasi dengan Pentahelix ya. Untuk kegiatan malam ini murni kegiatan sosial yang dilakukan oleh Wiranesia, di mana foundernya adalah Kosparan tersebut. Jadi ya kita sangat berapresiasi kepada seluruh pengurus ya di Yayasan Wiranesia, Kak Dina, Coach Chandra, Kak Aga gitu ya, terutama foundernya kita Wiranesia. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesempatan untuk memberikan kemanfaatan untuk yang lebih banyak lagi gitu ya. Terima kasih, selamat malam. Tambah dari saya, Kak Dina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coach ini izin ada Waalaikumsalam. coach Aga rupanya tuh. Monggo kalau kasih ini. Halo, Coach Aga. Coach Aga, silakan. Halo, selamat malam semuanya. Mohon maaf tadi karena karena ada agenda jadi baru bisa join. Teman-teman yang baru ketemu, salam kenal dari saya Aga Nugraha. Kebetulan saya juga salah satu narasumber di rumah konsultasi UMKM yang tiap hari Rabu, dan insya Allah insya Allah per 2024 ini saya juga akan mungkin akan lebih banyak support ataupun membantu di Wiranesia sendiri. Tadi mungkin eh, saya dengar dari Coach Farhan, Coach Dina ataupun Coach Chandra, Coach Dani sudah berbicara banyak hal. Mungkin kalau dari saya, teman-teman
silahkan manfaatkan ekosistem yang sudah disiapkan oleh Wiranesia, oleh Coach Farhan. Dan memang harapan kita apa seperti yang selalu diulang-ulang atau disampaikan oleh Coach Farhan adalah kita akan bantu teman-teman dari dua hal, dari mindset dan omset. Nah, jadi harapannya kegiatan ini mungkin teman-teman ada yang berpikir ini kira-kira apa ya buat saya dampaknya. Nah, itu sebetulnya akan dikembalikan lagi ke teman-teman bagaimana teman-teman nanti apa mengeksekusi ataupun menindaklanjuti dari kegiatan yang sudah kita rutin jalankan ini gitu kan. Karena dari kami apa concernnya sama gimana caranya kami bisa membantu teman-teman untuk naikin omsetnya. Dari secara materi kita siapkan, dari pendampingan, di sini juga ada coach-coach yang memang bisa teman-teman apa hubungi gitu kan ketika memang ada permasalahan ataupun hal-hal yang mungkin nanti ingin didiskusikan. Lalu kalau saya pribadi mungkin saya akan support teman-teman lebih ke dari sisi hal ekosistem. Itu nanti part saya akan lebih banyak ke sana karena kebetulan beberapa tahun terakhir ini memang saya bergerak di bidang itu gitu. Jadi harapannya semoga apa kegiatan teman-teman ini nggak cuman apa membuang waktu aja, tapi teman-teman juga harus ada hasilnya gitu. Hasilnya apa? Goalsnya apa? Yaitu naik omset. Ujung-ujungnya pasti naik omset, naik omset, naik omset gitu. Karena kan kita berusaha itu kan selain beribadah, tentunya kan ada hal lain yang ingin kita capai gitu kan. Itu ya, mungkin Coach Dina, Coach Farhan, tambahan dari saya. Yang teman-teman, oh di sini juga mau cerita sedikit. Jadi Wiranesia itu sudah menciptakan ataupun membuat apa menyiapkan satu ekosistem digital namanya Jago Reseller. Memang saat ini secara register yang sudah terregister itu menjadi supplier itu udah lebih dari 600 dan 900-an sebetulnya. Yang 900 itu mereka posisinya adalah sebagai calon reseller. Yang 600 lebih itu adalah supplier yang dimana supplier ini teman-teman UMKM yang sudah punya produk. Jadi sebetulnya secara ekosistem ini udah siap nih gitu kan. Nah, saya harapannya ataupun kami di Wiranesia, saya Coach Farhan, teman-teman bisa manfaatkan itu. Kita siapkan pendampingan baik itu secara online dan offline tiap minggu. Teman-teman yang memang perlu dibantu boleh japri ke saya ataupun nanti di grup kita buatkan sesi sehingga memang ekosistem yang sudah kita siapkan ini bisa teman-teman maksimalin. Nah, saya mau cerita di sini ada salah satu apa seller ataupun yang sudah on board di Jago Reseller dan tokonya udah cakep. Di sini ada Mbak Bunga Maharani mungkin dari Depok ya tadi sempat di-mention juga namanya. Nah, teman-teman kalau apa masuk ke Jago Reseller nanti boleh cek deh tokonya Mbak Bunga. Nah, itu tuh sudah rapi dan nanti dari kita akan coba bantu sih dari sisi programnya. Jadi teman-teman itu nanti akan punya satu store yang dimana secara apa branding teman-teman, identitasnya teman-teman dan itu sudah bisa apa dipergunakan untuk proses transaksi. Dan itu adalah ekosistem yang Wiranesia siapkan untuk membantu teman-teman UMKM yang punya produk dan teman-teman UMKM yang belum punya produk dan mau jualin produk produk teman-teman UMKM yang lainnya. Itu ya. Jadi setiap hari Selasa jam 10 sampai jam 12 saya membuka sesi online untuk teman-teman yang jauh ataupun nggak bisa hadir di hari Rabu. Dan hari Rabu, insya Allah setiap hari Rabu kita ada sesi offline di Cilandak ya, di Wiranesia di Alnonis Teras. Itu ya, mungkin sekilas dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Coach Aga, teman-temannya semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Coach Chandra, Lama sih. Coach Chandra masih ada? Coach Chandra Ya, masih tambahan? ada tambahan. Silakan Coach. Cukup kayaknya Coach Dina, ya tetap semangat aja. Yang butuh kemasan silahkan hubungi saya. Itu aja sih Coach Dina, ininya apa namanya tambahannya. Terima kasih ya. Jadi kita
sudah juga kolaborasi ya, salah satunya usaha yang saya punya dengan Wiranesia ya. Jadi silahkan yang nanti mau order kemasan pakai kode Wiranesia ya. Silahkan buat teman-teman semua, nanti akan ada potongan menarik dan juga diskon-diskon menarik lainnya. Terima kasih, itu aja Coach Dina, makasih. Tetap jualan ya, Coach Dina harus tetap jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Coach Chandra, Coach Aga, Coach Dani. Dari saya cuman tidak ada tambahan. Alhamdulillah sudah disampaikan semuanya. Cuman tambahan. Tetap semangat. Jangan putus. Kalaupun ada mentok, pasti ada, selalu ada jalan. Kita kan punya punya ini ya, punya apa? Punya jaringan. Kalau memang tidak ada jalannya atau belum mentok ketemu jalannya, bisa komunikasi dengan yang lain, bisa hubungin siapa aja yang teman-teman kenal, bisa ke Coach Caga, Coach Chandra, Coach Dani, atau ke teman-teman yang teman-teman merasa bisa diajak, bisa saling sharing. Itu aja. Eh, Terima kasih. Eh, saya kembalikan kepada Coach Farhan. Silakan Coach. Udah sih dari saya. Tapi kalau juga waktu jam 9 kalau sini ditutup aja nggak apa-apa. Terima kasih kalau sudah ini, Sandra, kalau Saga. Buat teman-teman khusus batch 1 grup WA-nya akan dibuka. Jadi silakan berkomunikasi. Ada Kosaga, tadi ada yang nanya kemasan juga bisa nanya di sana tentang marketplace, apapun itu bisa ya. Paling iklannya kalau boleh kalau sini tidak ada iklan. Kalau mau kenalan boleh sih tetap pakai link Instagram, link jago reseller, link-linkan gitu ya. Jadi jangan yang tiba-tiba masuk 50 foto gitu, 100 video gitu. Jadi secara umum boleh jualan tapi jangan hard selling gitulah gitu ya. Yang sedang-sedang saja. Kita mungkin kalau sini mau silakan ditutup. Buat teman-teman sekali lagi selamat. Eh, eh, saya tekankan kita ada sampai ke permodalan gitu ya. Ini saya lagi komunikasikan ke beberapa teman-teman yang butuh permodalan. Kemarin pun ada yang konsultasi ke saya. Kebutuhan modalnya 300 sampai 500 juta karena dapat order dari retail besar untuk masuk ke 1000 gerainya. Nah, setelah itu katanya kalau modalnya cukup mau 17.000 gerainya. Jadi skalanya besar tuh ya. Nah itu juga beberapa konsultasi yang tidak hanya masalah apa namanya omset naik ya, tapi juga bahkan masuk ke gerai-gerai modern ya. Kalau ekspor sih kita belum sampai ke sana. Sekilas sih belum ada yang bertanya tentang ekspor. Cuman kalau nanti butuh sampai ke ekspor pun kita bisa bantu. Pokoknya buat teman-teman 3 kata kuncinya ya. Tadi go digital, naik kelas, naik omset. Ya, diulang-ulang aja tuh kalau perlu ditulis di tembok, di toilet, di handphone dan lain-lainnya gitu. Itu sih teman-teman, terima kasih dari saya. Mungkin Coach Ina mohon ditutup. Eh, Sampai bertemu di grup WA dan Zoom-Zoom lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Coach Ina. Waalaikumsalam. Coach boleh foto dulu Coach, ini kan kita Oh, inaugurasi iya. ya kelulusan. Boleh, boleh. Teman-teman izin kalau bisa kameranya dibuka ya. Coach Aga bisa di SS-in pakai Masing-masing, laptop ya Coach. iya, masing-masing slide atau gimana, Coach Cina? Masing-masing slide Coach. Semuanya 1 sampai 4 kalau nggak salah ya. Oke, sebentar. Di unpin dulu itu mungkin. Ya, silakan Coach Aga. Teman-teman kalau misalnya biar kita bisa saling kenal ya, kebenaran ini acara inaugurasi. Oke, teman-teman yang bisa open kamera ya. Saya coba apa dari slide 1 dulu. 1, 2, senyum. Oke, yang kedua senyum. 1, 2. Yang ketiga, jangan lupa senyum. 1, 2. Yang terakhir, bentar. 1, 2. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Silakan, Coach Dina. Ya, terima kasih Coach Aga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inaugurasi kelulusan kita batch 1 Wiranesia Incubator sudah selesai. Alhamdulillah teman-teman, semoga makin semangat.
Yang belum lulus, jangan patah semangat, kita masih ada batch 2, bisa lanjut terus. Teman-teman juga tidak perlu keluar grup ya, tetap tetap ada di grup boleh, atau nanti kita akan ada link tree-nya yang teman-teman mau masuk ke daerah wilayahnya masing-masing, nanti eh, silakan masuk ke grup masing-masing. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin, dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin, inaugurasi kelulusan batch 1 Wiranesia Alhamdulillah. Inkubator hari ini selesai. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Tetap sehat, tetap semangat. Semuanya, John Les. Terima kasih, teman-teman.